Mas, sudah siap? Dari tadi kelihatan gelisah aja. Iya, Lis. Aku agak deg-degan rasanya. Hari ini aku mau coba melamar kerja di kantor pengiriman paket itu. Mudah-mudahan saja aku bisa diterima. Amin. Semoga rezekinya memang di situ, Mas. Kalau kamu sendiri gimana, Lis? Jadi ke rumah Bu RT hari ini? Iya, nanti Lilis ke tempat Bu RT kok, Mas. Aku mau bilang kalau aku bersedia sama lowongan yang ditawarkan itu. Bagus itu. Kerjanya juga kelihatannya lebih pasti. Iya, Mas. Semoga saja cocok. Kata Bu RT kan kerjanya cuma butuh ditemani sama dibantu sedikit-sedikit. Iya, Lis. Amin. Kalau begitu, kita sama-sama berjuang hari ini ya, Lis. Iya, Mas. Mas yang semangat ya melamarnya. Aku juga mau ke rumah Bu RT nanti. Doakan aku ya, Lis. Pasti, Mas. Kita saling mendoakan. Semoga hari ini jadi awal yang baik buat kita. Pagi itu, Anto melangkah keluar rumah dengan harapan baru. Anto pergi melamar kerja di kantor paket, sementara Lilis menuju rumah Bu RT untuk menerima pekerjaan merawat lansia. Dengan saling mendukung, mereka berharap usaha hari itu menjadi awal kehidupan yang lebih baik. Semoga saja aku diterima ya. Sudah capek rasanya kerja serabutan di pasar. Kalau aku diterima di kantor paket itu, lumayan kan? Kerjaannya lebih pasti. Lilis juga pasti senang. Yang penting aku coba dulu. Soal diterima atau tidak, itu urusan nanti. Mudah-mudahan rezeki memang ada di tempat ini. Permisi, Pak. Saya Anto, yang kemarin nanya lowongan kerja di sini. Hari ini saya datang untuk melamar. Oh iya Pak Anto, memang kantor kami selalu membuka lowongan untuk pekerja sortir dan pengantar paket. Sekarang kita langsung saja ketemu sama kepala gudang. Beliau yang biasanya mengurus penerimaan pekerja. Ayo ikut saya Pak. Kepala gudangnya ada di bagian belakang, dekat gudang paket. Baik Pak. Dengan langkah sedikit gugup, Anto mengikuti petugas menuju gudang paket. Di sanalah ia akan bertemu kepala gudang. Anto berharap ia akan diterima kerja hari itu. Pak, ada yang mau melamar pekerjaan? Oh iya, silahkan duduk dulu. Pak Anto, saya tinggal dulu ya. Semoga bisa keterima kerja di sini. Iya, Pak. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Mas. Di sini ada 2 pekerjaan yang sedang kosong. Pertama menjadi penyortir paket di gudang, kedua menjadi pengantar paket. Tapi kalau mau melamar menjadi pengantar paket, harus memiliki motor sendiri. Tapi nanti ada uang bensinnya kok. Lalu, Masnya mau melamar sebagai apa? Kalau begitu, saya pilih jadi penyortir paket saja, Pak. Soalnya saya belum punya motor. Baik, kerjanya itu menyortir paket sesuai tujuan pengiriman. Nanti paketnya dipisahkan berdasarkan daerahnya. Baik, Pak, saya siap bekerja. Kalau begitu, nanti kamu coba dulu kerja di gudang hari ini. Biar saya lihat dulu bagaimana kerjamu. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Hari itu menjadi hari yang tidak akan Anto lupakan. Tanpa ia sangka, kepala gudang langsung memberinya kesempatan untuk mencoba bekerja sebagai penyortir paket. Dengan penuh semangat, Anto mulai belajar menyortir barang sesuai tujuan pengiriman, dibimbing langsung oleh kepala gudang. Meski baru uji coba kerja, Anto merasa harapan baru akhirnya datang dalam hidupnya. Lilis, pagi-pagi mau kemana? Ini, Pak, saya mau ke rumah Bu RT. Oh, mau ngomongin tawaran kerja yang kemarin itu ya? Iya, Pak. Hari ini saya mau bilang ke Bu RT kalau saya bersedia. Soalnya juga sudah diomongin sama suami saya semalam. Dia setuju-setuju aja kalau saya kerja. Oh, bagus itu, Lis. Semoga lancar-lancar aja ya, Lis. Amin. Terima kasih, Pak. Saya jalan dulu. Iya, Lis.
Anak itu memang rajin, dari dulu juga begitu. Hidupnya sederhana, tapi selalu mau berusaha. Mudah-mudahan saja pekerjaannya cocok. Kalau Lilis dapat pekerjaan tetap, pasti dia juga bisa membantu ekonomi di rumahnya. Assalamualaikum, Bu RT. Waalaikumsalam. Masuk dulu, Lis. Iya, Bu RT. Gimana, Lis? Sudah sempat ngomong sama suamimu belum soal pekerjaan itu? Sudah, Bu. Tadi malam saya cerita semuanya ke Mas Anto. Mas Anto mengizinkan saya untuk kerja. Katanya kalau memang ini kesempatan baik, jangan disia-siakan. Alhamdulillah kalau begitu. Saya juga senang dengarnya. Kamu udah jelasin juga kan kalau kerjanya itu di kota? Saya juga sudah bilang ke Mas Anto kok, Bu, kalau kerjanya di kota. Saya ceritain semuanya semalam. Betul, Lis. Tapi saya masih harus menghubungi saudara saya dulu buat memastikan semuanya. Termasuk kapan kamu bisa mulai kerja. Iya, Bu, tidak apa-apa. Saya tunggu kabar dari Ibu saja. Nanti kalau sudah saya hubungi saudara saya, pasti saya kabari kamu lagi kok. Mudah-mudahan saja kamu bisa cocok dan langsung kerja, Lis. Amin, Bu. Semoga rezekinya memang ada. Iya, Lis. Yang penting kamu sudah siap dulu mulai sekarang. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu RT, sudah membantu saya. Iya, Lis, sama-sama. Semoga saja benar-benar ada rezekiku di pekerjaan itu. Kalau aku bisa diterima kerja, setidaknya bisa bantu Mas Anto. Selama ini dia yang capek bekerja sendirian. Aku juga ingin ikut meringankan bebannya. Mas Anto tadi juga sudah mengizinkan aku kerja. Dia bahkan terlihat mendukung. Rasanya hatiku jadi lebih tenang. Merawat orang tua mungkin tidak mudah, tapi kalau itu jalan rejeki, aku harus berani mencoba. Yang penting aku bisa bekerja dengan baik dan dipercaya. Ya Allah, semoga saudara Bu RT benar-benar masih membutuhkan orang. Semoga mereka juga mau menerima aku. Kalau aku bisa dapat pekerjaan itu, hidup kami mungkin bisa sedikit lebih baik. Lilis berjalan pulang dengan hati yang penuh harapan. Meski pekerjaan itu belum pasti, ia tetap berdoa semoga rezeki itu benar-benar datang untuknya. Ia ingin membantu Anto dan membuat kehidupan mereka sedikit lebih baik. Dengan harapan itu, Lilis melangkah pulang ke rumahnya. Gimana? Cukup mudah kan? Tapi ya harus teliti. Hari ini cukup sekian dulu ya. Sejak tadi saya perhatikan kamu kerja. Cara kamu menyortir paket sudah rapi kok. Dan kamu juga cepat belajar. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha bekerja sebaik mungkin. Itu yang saya suka. Orang yang mau belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Iya, Pak. Karena saya memang sangat butuh pekerjaan ini. Tenang saja. Mulai hari ini, kamu sudah saya terima bekerja di gudang ini. Oh, terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Untuk sementara, gajimu 3 juta rupiah per bulan. Kalau kerjamu tetap bagus, nanti bisa kita bicarakan lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Saya akan bekerja lebih rajin lagi. Bagus. Untuk sekarang, kamu sudah boleh pulang dulu. Mulai besok, kamu masuk kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, akhirnya aku diterima kerja juga di gudang ini. Tadi cuma uji coba saja, tapi ternyata kepala gudang langsung percaya sama kerjaku. 3 juta sebulan, buatku itu sudah sangat cukup. Setidaknya sekarang aku punya pekerjaan yang lebih pasti. Lilis pasti seneng kalau dengar kabar ini. Hehehe. Nanti aku juga mau kasih tahu Mamat. Soalnya dia juga kemarin bilang lagi butuh kerjaan baru. Kasian juga kalau dia masih jadi kuli panggul di pasar. Hari itu, Anto pulang dengan hati yang sangat senang. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di gudang dengan gaji 3 juta per bulan. Di tengah rasa syukurnya, Anto juga teringat pada Mamat dan berniat mengajaknya bekerja jika masih ada lowongan.
Loh, kamu dari mana toh? Kok baru kelihatan? Mulai pagi tadi, aku ngelamar kerja di perusahaan pengiriman paket, Mat. Aku juga udah keterima kerja di sana. Tadi langsung disuruh mulai kerja juga di sana. Wah, serius? Selamat dong kalau gitu toh. Nah, itu dia, Mat. Kayaknya mereka juga masih bisa nerima orang lagi deh. Aku jadi langsung keinget kamu. Gimana kalau kamu ikut daftar juga, Mat? Kali aja kamu juga bisa langsung diterima. Lumayan, gajinya lebih gede. Lebih tetap kan juga kerjanya? Kerja di situ juga. Iya, Mat. Kerjanya nyortir paket di gudang. Atau ngantar paket. Masuk jam 8, pulang jam 4. Lumayan lah daripada kita capek angkat-angkat di pasar. Kedengarannya sih lumayan juga. Ya sudah, besok ikut aku aja ke sana. Siapa tahu langsung diterima juga. Ah, nanti dulu deh toh. Loh, kenapa? Aku lagi pengen santai-santai dulu. Masih belum pengen kerjaan yang terikat gitu. Kalau kelamaan santai, nanti malah nggak jadi kerja loh. Tenang aja, nanti kalau aku sudah siap kerja lagi, baru aku pikirin. Ya sudah kalau begitu. Tapi kalau berubah pikiran, bilang saja. Nanti aku bantu tanya ke sana. Iya toh, makasih ya sudah kepikiran ngajak aku. Ternyata Mamat masih belum mau kerja. Katanya mau santai dulu. Padahal kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali. Aku cuma kepikiran dia saja. Siapa tahu dia juga bisa memperbaiki hidupnya kalau ikut kerja di sana. Tapi ya mungkin dia punya pikirannya sendiri. Nggak semua orang siap langsung berubah. Dulu aku juga begitu, sering menunda-nunda. Untung saja kemarin aku memberanikan diri melamar kerja itu. Ya sudahlah, yang penting aku sudah mencoba mengajak dia. Selebihnya biar waktu yang menjawab. Mudah-mudahan suatu hari nanti Mamat berubah pikiran. Mas Anto sudah pulang. Capek ya hari ini? Iya, lumayan capek. Tapi capek yang bikin senang. Memangnya tadi gimana, Mas? Sudah keterima? Iya, Lis. Mas tadi sudah keterima kerja. Di tempat pengiriman paket itu, Mas jadi penyortir barang. Tadi sudah latihan kerja di sana. Alhamdulillah, Mas, kalau gitu. Cepat sekali ya. Jadi mulai kerjanya kapan? Besok? Iya, Lis. Mulai besok, Mas sudah masuk kerja lagi. Kerjanya mulai pagi sampai sore. Sama aja jamnya. Kayak Mas kerja di pasar. Syukurlah, Mas. Akhirnya dapat pekerjaan yang lebih jelas. Iya, Mas juga lega rasanya. Lalu, kalau kamu gimana, Lis? Jadi ngomong sama Bu RT? Sudah, Mas. Aku sudah ngomong ke Bu RT. Katanya dia mau hubungi saudaranya dulu. Nanti kalau sudah pasti, aku bakal dihubungi lagi. Ya sudah, kita tunggu saja dulu. Semoga saja dapat kabar baik juga. Iya, Mas. Amin. Ngomong-ngomong, ayam kemarin masih ada, Lis. Mas lapar soalnya. Masih kok, Mas. Sisa ayamnya Lilis opor. Wah, mantap. Akhirnya kita makan opor. Gak tempe lagi. Sore itu, rumah kecil mereka terasa lebih hangat dari biasanya. Anto merasa lega karena akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Sementara Lilis juga membawa harapan dari kabar yang ia dapatkan dari Bu RT. Meski semuanya belum sepenuhnya pasti, keduanya merasa bahwa perlahan kehidupan mereka mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan penuh harapan, mereka menunggu hari esok yang mungkin membawa kabar baik bagi mereka berdua. Ini hari pertama aku benar-benar kerja di sini. Banyak juga paketnya. Kelihatannya gampang, tapi tetap harus teliti. Yang penting jangan sampai salah. Kalau salah kirim bisa repot. Aku harus cepat belajar supaya nggak bikin masalah. Syukurlah aku diberi kesempatan kerja di tempat ini. Nggak perlu lagi jadi kuli angkut di pasar setiap hari. Memang capek, tapi rasanya beda. Ada harapan, ada penghasilan yang lebih pasti. Aku harus bertahan di sini. Demi Lilis,
dan demi hidup yang lebih baik. Lilis. Oh, Bu RT, silakan masuk dulu, Bu. Di sini aja, Lis. Saya cuma mau kasih kabar buat kamu. Kemarin sore Ibu sudah hubungi saudara Ibu yang di kota itu. Ibu ceritalah tentang kamu. Alhamdulillah, mereka mau terima kamu kerja di sana. Alhamdulillah kalau gitu, Bu. Akhirnya saya diterima kerja juga. Iya, kamu diterima. Nanti kerja merawat nenek yang sudah tua di rumah teman mereka. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Lis, sama-sama. Oh iya, mereka bilang minggu depan kamu sudah bisa berangkat ke kota. Nanti dijemput kok sama mereka. Minggu depan, Bu. Iya, nanti Ibu kabari lagi soal keberangkatannya. Pokoknya kamu udah siap-siap. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih sudah membantu saya. Tidak apa-apa, Lis. Saya senang-senang aja kok. Yang penting kamu bisa dapat kerjaan yang baik di sana. Ya udah, Lis. Saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, akhirnya aku diterima kerja juga. Tidak menyangka secepat ini Bu RT membawa kabar baik. Minggu depan aku sudah harus berangkat ke kota. Rasanya senang, tapi juga sedikit deg-degan. Tapi ini kesempatan yang baik. Aku harus berani, supaya hidup kami bisa jadi lebih baik. Mas Anto pasti ikut senang kalau dengar kabar ini nanti. Dia juga baru mulai kerja kemarin. Hari ini aku mau masak yang enak saja. Sudah lama kami tidak makan yang istimewa. Ya, aku masak ayam kecap saja, biar kita bisa merayakan kabar baik ini, walaupun sederhana. Mat, kamu lihat Anto nggak? Aku nggak ada lihat dia dari tadi. Biasanya dia sudah di sini angkat-angkat karung. Kok 2 hari ini dia nggak ada kelihatan ya? Si Anto. Sekarang sudah nggak kerja di pasar lagi, no. Loh, memangnya kenapa? Dapat kerjaan lain? Iya, dia sudah dapat kerjaan baru. Di tempat pengiriman paket. Wah, Anto kerja di sana sekarang. Hebat. Iya, katanya sudah mulai kerja dari kemarin. Wah, enak dong dia sekarang. Kerjaannya lebih bagus, bisa dapat penghasilan tetap. Berarti nanti kalau dia gajian bisa traktir kita dong. Hehehe. Iya, lumayan lah bisa dapat traktiran. Wah, harum sekali aroma masakannya, Lis. Ada ayam kecap ya? Kamu masak ayam lagi hari ini? Iya, Mas. Sisa ayam kemari masih ada. Tapi Lilis campur tempe sama tahu, biar jadi banyak. Spesial dikit lah hari ini. Wah, Mas jadi tambah lapar. Aku punya kabar baik, Mas. Tadi Bu RT datang ke rumah. Ngasih kabar kalau aku sudah diterima kerja di sana. Oh iya? Alhamdulillah. Terus gimana kelanjutannya? Kapan berangkat? Iya, Mas. Minggu depan aku sudah harus berangkat ke kota. Bilangnya sih mau dijemput. Alhamdulillah. Itu kabar bagus. Makanya hari ini aku masak ayam kecap. Biar kita merayakan kabar baik ini. Pantas saja. Mas senang sekali dengarnya. Ayo, Mas, kita makan dulu. Iya, sebelum ayam kecapnya keburu dingin. Hari itu menjadi hari yang penuh kabar baik bagi rumah kecil mereka. Setelah sekian lama menjalani hidup dengan penuh keterbatasan, perlahan harapan mulai datang satu persatu. Anto telah memulai pekerjaannya, dan kini Lilis juga mendapat kesempatan untuk bekerja di kota. Meski langkah mereka masih sederhana, keduanya tahu bahwa semua usaha itu dilakukan demi masa depan yang lebih baik. Dari rumah kecil itulah harapan baru mulai tumbuh.